Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini peserta bernama Ana Nurhida akan melaksanakan ujian munaqasyah. Adapun sesi dalam munaqasyah ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, membaca sorgan. Yang kedua, menerjemahkan serta menjelaskan. Yang ketiga, sesi tanya jawab seputar pembahasan fikih nahwu shorof. Baik, bisa langsung dimulai saja sekarang sesi yang pertama, yaitu membaca sorgan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal sewiji wa yakhruju lan metu minal farji saking farji apa salah satu dimain telu pira-pira getih damul haidi siji rupane getih haid wan nifasi lan getih nifas wal istihadati lan getih istihadah fal haidu mongko utawi haid huwa ya getih haid iku al khariju getih kang metu min farjil mar'ati saking farji wong wadon ala sabili sihati ing atase dalan sehat min ghairi sababil wiladati saking tanpa sebab ngelahiraken walau nuhu lan utawi warna getih haid iku aswadun irang muhtadamun kang geseng ladzaun kang banget abange wan nifasu lan utawi nifas huwa ya getih nifas iku al khariju getih kang metu akibal wiladati ing dalem sawise ngelahiraken wal istihadat tulan utawi getih istihadah huwa ya getih istihadah iku al khariju getih kang metu fi ghairi ayyamil haidi ing dalem saliyane dina haid wan nifasi lan getih nifas wa aqal haidi lan utawi leuwih kidi-kidi ke haid iku yaumun sadina wa lailatun lan sawengi wa aksaruhu lan utawi leuwih akeh-akeh haid iku hamsata asyara 15 apane yauman dinane wa ghalibu lan utawi kaprah-kaprah haid iku situn 6 dina au sab'un atawa pingtung dina wa aqalun nifasi lan utawi leuwih kidi-kidi ke nifas iku lahdotun setetes ikulah dotun setetes wa aksaruhu lan utawi luwih akeh-akeh nifas iku situna 60 apane yauman dinane wa ghalibuhu lan utawi kaprah-kaprah nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane wa qalu tuhri lan utawi luwih kidi-kidi ke suci bainal haidotaini ing dalem antarane haid loro iku hamsata asyara 15 apane yauman dinane wala hadda lan ora ana wates iku maujud liaksarihi marang akeh-akeh suci wa aqalu zamanin lan utawi leuwih kidi-kidi ke mangsa tahidu kang haid fihi ing dalem mangsa sapa almar'atu wong wadon ikutis usinina sanga pira-pira taun wa aqal hamli lan utawi leuwih kidi-kidi ke hamil iku sitatu asyurin 6 pira-pira wulan wa aksaruhu lan utawi leuwih akeh-akeh hamil iku arba'u sinina 4 pira-pira taun wa ghalibu lan utawi leuwih kaprah-kaprah hamil iku atau asyurin sanga pira-pira wulan wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid wan nifasi lan nifas apa samaniatu asya'a walu pira-pira sewiji-wiji as-sholatu siji rupane salat wa shaum lan puasa wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an wa masul mushafi lan menyentuh mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf wa dukhulul masjidi lan manjing masjid wa tawafu lan tawaf wal wat'u lan jima wal istimta'u lan ngalap enak bima kelawan barang baina surati kang tetep ing dalem antarane udal wa rukbati lan dengkul wa yahrumu lan haram alal junubi ngatasé wong kang junub apa hamsatu asya'a 5 pira-pira suwiji-wiji as-sholatu siji rupane salat wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an wa masul mushafi lan menyentuh mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf wa tawafu lan tawaf wa lubsu lan menang fil masjidi ing dalem masjid wa yahrumu lan haram al muhdisi ngatasé wong kang hadas cilik apa salah satu asya'a 3 pira-pira suwiji-wiji as-sholatu siji rupane salat wa tawafu lan tawaf wa masul mushafi lan menyentuh mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf. Baik, sesi yang kedua yaitu menerjemahkan serta menjelaskan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim.
darah yang keluar dari farji itu ada 3. Yang pertama darah haid, kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Fal haidu wa al khariju min farjil mar'ati ala sabili sihati. Nah, darah haid itu keluar pada farjinya perempuan, yang mana disebabkan karena atas jalan sehat. Maksudnya apa? Maksudnya, jadi darah haid itu adalah darah yang keluar dari farjinya seorang perempuan dikarenakan sehat. Min ghairi sababil wiladati, tanpa sebab melahirkan. Jadi darah haid itu keluar dari farjinya perempuan tanpa sebab melahirkan. Warnanya darah haid itu aswadun muhtadamun lazzaun. Warnanya hitam, gosong, dan kemerah-merahan. Wan nifasu wa al khariju akibal wiladati. Dan ada juga darah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar pada farjinya perempuan dikarenakan sebab melahirkan. Wal istihadatu huwa al khariju fi ghairi ayyamil haidi. Dan darah istihadah. Darah istihadah itu darah yang keluar juga dari farjinya seorang perempuan. Tapi darah ini keluar di lain waktu haid dan nifas. Jadi darah istihadah ini keluar pada saat bukan waktunya haid dan nifas. Darah istihadah ini bisa juga dinamai dengan darah kotor. Aqal haidi, dan sedikit-sedikitnya haid itu yaumun, sehari, walailatun, dan sewengi. Nah, sedikit-sedikitnya haid itu sehari semalam, banyak-banyaknya itu 15 hari. Terus lumrahnya itu biasanya itu paling biasanya itu 6, kalau tidak 7 hari. Nah, sedikit-sedikitnya haid itu kan tadi sehari semalam. Sehari semalam itu maksudnya apa? Kayak semisal haid dari jam 10, suci jam 1, itu sehari. Nah, mutar lagi sehari semalam. Terus habis itu ada seorang wanita yang mana Allah kasih takdir kepada beliau haid seumur hidup sekali, yaitu Siti Fatimah Az-Zahra, putri dari baginda Nabi Muhammad. Nah, terus ada juga darah nifas. Darah nifas itu sedikit-sedikitnya setetes. Setetes itu bagaikan sepejam mata, setetes. Nah, terus banyak-banyaknya itu 60 hari. Paling paling lumrahnya itu biasanya itu 40 hari. Dan sedikit-sedikitnya suci dari 2 haid itu 15 hari. Dan untuk batasnya suci itu tidak terbatas. Ada seorang perempuan yang mana sucinya itu sudah 15 hari. Terus pas udah 15 hari beranjak ke 16 hari dia nggak haid. Nah, tuh sampai seterusnya sampai 1 tahun. Itu tidak terbatas. Nah, wa aqallu zamanin, dan sedikit-sedikitnya zaman, sedikit-sedikitnya umur bagi seorang perempuan yang haid itu adalah 9 tahun. Jadi ketika ada seorang perempuan yang berumur 9 tahun lalu dari farjinya itu mengeluarkan darah, nah itu sudah bisa divonis sebagai darah haid. Terus adapun juga sedikit-sedikitnya hamil. Hamil itu sedikit-sedikitnya 6 bulan. Nah, itu biasanya yang bayinya rada-rada kekurangan atau prematur. Dan banyak-banyaknya itu 4 tahun. Seperti ceritanya Imam
Imam Syafi'i yang dikandung oleh ibundanya selama 4 tahun. Terus biasa-biasanya orang-orang itu haid 9 bulan. Kayak contohnya manusia-manusia zaman sekarang itu dikandung oleh ibunya sampai 9 bulan. Terus haram juga bagi orang yang haid dan nifas itu ada 8. Yang pertama, melakukan sholat. Haram bagi orang yang haid dan nifas untuk melakukan sholat. Karena apa? Karena hadas yang ada pada diri seorang perempuan yang haid dan nifas itu belum hilang. Nah, haram untuk sholat. Haram juga untuk berpuasa. Puasa apapun, mau puasa sunnah, mau puasa wajib, haram. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga haram, kecuali tujuannya untuk berzikir. Wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf tuh juga haram bagi orang yang haid dan nifas. Menyentuh, walaupun hanya menyentuh pembatasnya, pembatas di Quran, itu juga haram. Wa hamluhu, apalagi membawanya. Membawanya bukan membawa gini, tapi membawanya itu bisa juga haram. Ketika seorang yang haid membawa Quran di tas, itu juga haram. Wadukhul masjidi, dan masuk masjid. Karena apa? Karena di zaman dahulu itu seorang perempuan haid itu harus di rumah. Karena kalau si perempuan itu pergi kemana-mana, kan dulu belum ada softtek. Nah, jadi takut yang namanya darahnya itu menetes. Jadi nggak boleh seorang perempuan yang haid itu masuk masjid. Tapi kalaupun untuk sekarang mungkin diperbolehkan, tapi dengan syarat kita harus yakin bahwa darah itu tidak akan menetes. Watwafu, dan orang yang haid dan nifas juga tidak boleh untuk tawaf. Walwat'u itu jima. Jima itu adalah persetubuhan antara suami dan istri. Bahasanya berhubungan biologis. Nah, ada juga istimta. Istimta itu seorang suami tidak boleh bersenang-senang di antara pusat dan lututnya istri ketika si istri sedang haid. Nah, terus wayahrumu, dan diharamkan juga alal junubi, pada orang yang junub. Junub tuh apa? Junub tuh orang yang sudah bersetubuh dengan suaminya atau dengan istrinya, itu dinamakan orang yang junub. Itu ada 5. Yang pertama, sholat. Sholat juga haram bagi orang yang junub, bukan hanya haram bagi orang yang haid dan nifas saja. Bagi orang yang junub juga sholat haram. Wa qiraatul Qur'an juga haram bagi orang yang junub. Wa masul mushaf, apalagi. Wa hamluhu, dan membawa mushaf. Wa tawafu, dan tawaf. Wa lubsu, dan menang fil masjidi, ing dalam masjid. Dan bagi seorang yang junub itu tidak boleh dia berdiam diri di masjid, walaupun di pagarnya atau di mananya tidak boleh, karena itu sudah memasuki area masjid. Sedangkan masjid itu adalah tempat yang suci. Haram juga bagi orang yang berhadas kecil. Berhadas kecil tuh kayak semisal kita habis buang air kecil, terus kita habis buang angin, terus habis wudhu, terus wudhunya batal karena keluar sesuatu dari 2 jalan. Nah, itu tidak boleh untuk melakukan sholat, melakukan tawaf, menyentuh Al-Quran, dan membawa Al-Quran. Nah, baik. Selanjutnya sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab seputar pembahasan fikih nahwu shorof. Shorof dulu ya, shorof nahwu shorof. Yahrumu kalimat apa? Paling atas di kanan. Yahrumu kalimat fi'il.
Kalimat fiil. Kalimat ada berapa? Ada 3. Ada 3. Ini wayahrumu yang awal ya? Ya. Yang di sebelah kanan, Bil wayahrumu bil haidi. wayahrumu minal farji. Yang di kanan, paling awal. Wayahruju. Oh iya, yakhruju ya, yakhruju. Yakhruju kalimat Fiil. fiil apa? Fiil mudhari. Fiil mudhari. Setiap kalimat fiil wajib punya fa'il. Fa'ilnya mana? Salah satu dimain. Salah satu fa'il. Coba sebutkan definisi fa'il. Fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fiil. Dalilnya? Raf- Fal fa'il ismun mutlaqan qad irtafa bi fi'lihi wa fi'lu qablahu waqa. Yahrumu. Huruf pertama pada yakhruju ya. Yakhruju. Huruf pertama pada yakhruju itu huruf apa? Wawu. Yakhruju. Oh ya. Ya. Ya itu huruf apa? Ada artinya. Yaitu adalah huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu ada berapa? Ada 4. Apa saja? Alif, nun, ya, ta. Coba dalilnya. Waftatahu mudhari'an biwahidi minal hurufi arba'i zawahidi hamzun wa nunun wa kadha ya'un wa ta yajma'uha qawli anaitu ya fata. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu i'rabnya apa? I'rabnya nasab. Rafa. Aslinya fi'il mudhari itu i'rabnya apa sih? Mu'rab. Aslinya i'rabnya itu apa? Rafa. Rafa. Dalilnya? Maf'ul mudhari'il ladzi tajarrada an nasbin wa jazmin ta'abbada. Min farjil mar'ati. Farji kalimat apa? Kalimat isim. Isim. Bisa tahu kalimat isim dari mana? Karena kemasukan huruf jar dan dibaca jar. Selain itu ada lagi? Diidofahkan. Dia jadi apa? Jadi susunan jar majrur. Selain jar majrur apakah ada lagi? Apa cukup? Jadi susunan idofah. Sebagai apa? Sebagai mudhof. Mudhof. Muhtadamun. Temu? Muhtadamun kalimat isim. isim. Muhtadamun i'rabnya apa? I'rabnya rafa. I'rabnya dengan Dhammah. Tempatnya di Isim mufrad. isim mufrad. Tartibnya jadi apa? Jadi naat. Syaratnya naat itu apa saja sih? Syaratnya naat itu ada 10. Cuman diperingkas oleh Syekh Syarifuddin Yahya Al-Imriti menjadi 4. Yang pertama i'rabnya, gendernya, ma'rifat nakirah, jumlah. Ya. Wan nifasu. Temu?
sampingnya tuh masih nggak jauh dari mutadamun. Ya, Nah, manifaso anifasonya jadi apa? Arti jadi apa? jadi mubtada. Mubtada. Definisi mubtada apa? Mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang berada di awal perbincangan yang sunyi dari amil-amil lafziyah. Dalilnya? Al-mubtada ismul maf'ul mu'abbadu an kulli lafdin amilin mujarradu. Khobarnya? Khabarnya al-khariju. Al-kharij. Al-khariju. Khobarnya berupa khobar apa? Khabarnya berupa khabar ismiyah. Khobar tuh ada berapa? Ada 2, Apa saja? khabar mufrad dan khabar ghairu mufrad. Al-kharij termasuk khobar apa? Ghairu mufrad. Bukan khobar mufrad. Oh, khabar mufrad. Bukan khobar ghairu mufrad. Bukan. Bukan khobar yang ismiyah tuh khobar ghairu mufrad. Bukan. 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 Oke. Oke, pertanyaan fikih ya sekarang. Mbak Ana Nur. Bagaimana jika seorang perempuan mengalami haid selama 7 hari? Seorang perempuan haid sampai 7 hari. Nah, sampai 7 hari, kemudian 7 hari suci. 7 hari itu suci. Nah, dia suci itu sudah sampai 7 hari. Setelah 7 hari, keluar darah. Apakah itu darah haid atau bukan? Atau darah nifas, istihadah atau apa? Nifas. Darah haid. Haid. Ya. Setelah haid tuh 7 hari haidnya. Sucinya 7 hari juga sama. Nah, setelah suci keluar darah. Keluar darah lagi. Apakah itu termasuk darah haid atau bukan? Darah haid. Darah haid. Ya. Yakin darah haid. Yakin. 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 Tadi sucinya berapa hari? 7 hari. 7 hari. Terus keluar lagi darah haid. Ya. Sucinya 7 hari. 7 hari. Keluar darah terus itu darah haid. Iya. Kurang tepat. Coba baca-baca lagi. Mau lanjut atau pas? Lanjut. Mau tetap nyari? Yang pastinya kurang tepat jawabannya. Bukan darah haid. Darah istihadah. Kenapa darah istihadah? Karena wal istihadatu karena darah haid itu keluar pada selain hari Karena darah apa? darah istihadah itu keluar pada selain hari haid dan nifas. nifas. Emang setelah keluar darah itu masih harinya haid, waktu haid atau gimana? Maksudnya Coba Bana lihat
Yang aqallut tuhuri. Ada? Ada. Aqallut tuhuri bainal hadataini. Bisa tolong artikan? Sedikit-sedikitnya suci dari antara dua haid itu 15 hari. 15 Hari. Nah, jadi ini ceritanya kan seorang perempuan mengalami haid 7 hari. Sucinya 7 hari. Setelah haid itu sucinya sampai 7 hari. Nah, setelah 7 hari, yang ke-8 harinya nih, itu keluar darah. Berarti yang ke-8 harinya keluar darah. Itu namanya darah istihadah. Karena kenapa? Karena masa sucinya itu belum sampai 15 hari, baru 7 Hari. karena di sini keterangannya sedikit-sedikitnya suci itu 15 Hari. Nah, ini sucinya baru 7 Hari. Nah, maka kalau semisal ada seorang perempuan yang haid terus suci tapi belum mencapai sampai 15 hari, maka itu namanya darah istihadah. Nah, penting. Nah, lanjut ya. Darah nifas. Darah nifas tuh yang seperti apa sih Mbak Ana Nur? Ciri-cirinya, Sucinya tahunya itu darah nifas tuh dari mana? keluar setelah melahirkan. Mas melahirkan. Bagaimana jika ada seorang perempuan melahirkan? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan melahirkan. Bayinya keluar. Jadi bayi keluar itu bersamaan dengan darah. Apakah darah yang bersamaan dengan bayi tersebut, apakah itu darah nifas? Iya. Keluar kepala, darah keluar gitu. Bukan. Barengan. Bukan. Iya. Darah nifas. Iya. Benar. Iya. Nifas. Coba pengertian tadi katanya Mbak Ana sempat menjelaskan kalau darah nifas itu setelah melahirkan. Heeh. Ini darahnya bersamaan dengan si bayi. Kepala keluar, darah juga keluar. Itu teh. Apakah itu macam darah nifas? Wallahu alam. Jadi darah tersebut itu bukan darah nifas. Karena darah nifas itu keluar setelah melahirkan. Itu si bayi sudah keluar semua, tubuhnya udah keluar semua. Terus ya udah keluar darah, berarti itu darah nifas. Ya. Orang yang junub sekarang. Apakah orang yang junub itu kalau meninggalkan sholat dosa? Dosa. Kenapa? Kan haram bagi orang yang junub untuk sholat, puasa gitu. Haramnya pada saat si orang junub itu masih punya hadas junub. Terus gimana caranya supaya orang yang junub itu bisa sholat gitu? Maksudnya, caranya gimana ya? Dengan cara Biar mandi nggak besar. dosa. Hah? Mandi besar. Mandi besar. Jadi sebenarnya junub itu diperbolehkan sholat atau gimana? Coba jelaskan. Bagi orang yang junub itu haram untuk sholat, tapi ketika masuk waktunya sholat, segimanapun dia harus tetap sholat, tapi syaratnya harus bersuci dulu sebelum sholatnya. Ya, bagus. Kenapa orang yang haid ataupun nifas
kalau puasa, kalau semisal bulan Ramadan tiba-tiba mengalami haid, itu nggak boleh puasakan, tapi harus mengkodoknya. Tapi kenapa kalau sholat itu tidak dikodok? Karena Allah itu tahu bahwa umatnya mengerjakan sholat 5 waktu sehari saja kadang bolong-bolong, apalagi mengkodok semuanya. Akan lebih banyak mungkin akan lebih banyak mereka mengatakan nggak qiyam. Makanya Allah memperingankan bahwa bagi orang yang haid tidak wajib mengkodok sholat. Kalau puasa Puasa wajib dikodok. wajib dikodok, karena apa? Karena puasa itu hanya dilakukan setahun sekali selama 1 bulan. Oke. Lagi ya. Kalau orang yang haid itu kan haram ya buat sholat. Kalau sholat sunnah, Haram juga. sholat sunnah haram juga. Ya. Alhamdulillah, kalau saya sampai sini saja. Semoga proses ini menjadi sarana untuk mengasah ilmu, melatih keberanian, dan memantapkan pemahaman peserta sebelum melangkah ke jenjang berikutnya. Apabila ada salah kata itu datangnya dari saya, dan apabila ada kata yang benar itu datangnya dari Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.